Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ada 6 negara menjadi pilihan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. 6 negara ini lumayan dengan gaji yang cukup tinggi. Tetapi silakan mau bekerja ke luar negeri atau tidak. Ini hanya sekedar informasi saja. Jadi kita tidak memaksa, tidak menyuruh, juga tidak menghalangi. Silakan saja. Ingin dianggap mencari pekerjaan atau mencari pengalaman di luar negeri tidak apa-apa. Ini loh, ada 6 negara. Di antaranya ada Australia, Finlandia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Dan kalau mau lebih unggul lagi ada Luxembourg. Dimana gaji pertama di negara Australia itu kira-kira kisarannya menurut Fair Work Ombudsman of Australia, kira-kira gajinya 3.663 per bulan US Australia. Oh, maksud saya dolar Australia. Ini informasinya ya. Kalau dikonversikan kira-kira 33 juta per bulan. Lumayan, negeri kangguru ini cukup dekat, tetapi komunitasnya sudah sangat internasional ya. Ya, namanya juga Australia, termasuk negara maju dengan sistem ekonominya ekonomi modern. Dan ini cukup dekat sebetulnya dari negara kita ya, negara Indonesia. Yang kedua ada negara Eropa yaitu Finlandia. Ini kawasan Eropa, jadi Finlandia ini memiliki gaji kisaran 29 sampai 36 juta per bulan. Tetapi agak jauh juga kan kalau dari Indonesia. Namanya juga cari rezeki, tidak masalah mau jauh mau dekat, yang penting ada rezekinya. Tapi kalau mau cari pengalaman juga seperti tadi tidak apa-apa. Dan ada yang ketiga, negara terdekat dari Indonesia yaitu Singapura. Ini kan yang berbatasan dengan Batam, Kepulauan Riau, sangat dekat sekali. Itu gajinya lumayan juga ya. Kalau dikonversikan kisarannya kira-kira 59 juta rupiah per bulan. Nah, di Indonesia berapa gajinya? Di Singapura 59 juta per bulan. Ini kalau tidak salah gaji minimalis. Jadi semua negara itu pasti dia ada terapan-terapan, ini tingkat guru kasar, barangkali ini tingkat profesional yang tinggi. Dan itu gaji di Singapura tadi kisaran 59 juta per bulan, kan lumayan nih teman-teman. Ada lagi yang ketiga, Korea Selatan, tetangganya Korea Utara itu. Ada gaji sekitar 1,7 juta won. 1,7 juta won. Atau kalau dikonversikan kisaran 19 juta rupiah per bulan. Jadi ini memang negara-negara tadi, negara-negara maju semua itu. Negara-negara maju, negara dengan mungkin ada perjanjian khusus dengan pemerintah G2G agar penerapan gaji terhadap pekerja migran Indonesia diperhatikan. Ada lagi yang keempat, Taiwan, teman-teman. Di mana Taiwan? Taiwan ini ada di disebut juga Pulau Formosa. Jadi di Taiwan ini ada gaji terkecil ya, tingkat buruh kasar ini, buruh kasar teman-teman. Buruh kasar itu kisaran 12 juta per bulan. Mungkin sistem kerjanya sama lah ya. Sistem kerjanya seperti jadwal waktu kerja mungkin sama secara internasional. Jadi gaji buruhnya saja tadi buruh kasar itu sekitar 12 juta per bulan. Nah, gimana? Kalau sudah tingkat profesional, apalah ya namanya juga profesional tuh tentu banyak kriterianya ya, kisaran 23 juta per bulan. Kan lumayan tuh, 23 juta per bulan. Terus negara mana lagi? Negara Jepang. Jepang mata uangnya yen. Gajinya disamaratakan antara gaji
pekerja lokal dengan pekerja asing itu disamaratakan kisaran 186 ribuan yen per bulan. Ya, kalau dirupiahkan kira-kira 19 juta rupiah. Nah, inilah negara-negara dengan gaji yang cukup tinggi. Tetapi ada negara terbaik di kawasan Eropa juga ya, di belahan bumi Eropa, tetanggaan sama Belgia dan sebagainya ya. Itu ada Luxembourg namanya. Itu gajinya mencapai kisaran 44 juta rupiah per bulan. Memang PDB-nya cukup tinggi dan negara ini industri terbesar mereka ada di bank ya, urusan jasa dan sebagainya. Itulah negara Luxembourg. Meskipun demikian, kita hanya sekedar informasi saja. Kalau mau bekerja ke sana silakan, tidak apa-apa, tetapi alangkah baiknya kita berangkat juga, pergi juga secara resmi agar tidak terjadi sesuatu ya, namanya juga memasuki wilayah orang. Dan saya tidak membahas berapa besaran gaji di Malaysia. Malaysia ini kan namanya juga kawasan Asia Tenggara, jadi wajahnya, tipikal karakternya mirip-mirip juga kan, mirip-mirip, namanya juga negara satu rumpun. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah juga, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pekerja migran Indonesia ini kan, agar adanya adanya perlindungan, terutama perlindungan jiwa untuk mereka. Dan ini karena dari 2005 sampai 2025 dikabarkan ada sudah puluhan, sekitar 75 pekerja migran Indonesia yang tembakan-tembakan. Jadi teman-teman, saya tidak bisa berbicara vulgar di sini karena YouTube juga membatasi berbicara vulgar mengenai seperti tadi, mengenai persenjataan dan sebagainya. Itu agak sensitif kalau di YouTube menyebutkan korban jiwa dan sebagainya, juga sensitif. Jadi saya memang tidak bisa menyebutkan secara vulgar apa yang seharusnya saya sampaikan. Tetapi di kejadian-kejadian tadi yang saya sebutkan tentang pekerja migran Indonesia, semoga kita semua memahami apa yang kita maksudkan. Nah, itu saya juga nanti kena ban di sini. Artinya informasi tidak bisa saya sampaikan, saya hanya berpikir. Dan kebetulan di negara kita ada kementerian yang menangani tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan. Tetapi PR yang terberat sebetulnya di pemerintahan itu, kenapa? Kenapa orang pergi atau cari kerja di luar. Artinya lapangan kerja di dalam negeri memang bukan tidak ada, tidak bisa menjanjikan untuk sumber daya manusia yang ada, sehingga mau tidak maulah yang namanya juga cari rezeki keluar. Dan kita sebetulnya seringkali dikatai, ini negara pengirim pekerja non formal, kerjaan yang tidak dianggap baik di beberapa negara, terutama negara tetangga. Tetapi sebetulnya jika kita mau menelaah lagi, ibarat hukum ekonomi, tentu ada permintaan, ada barang. Jika permintaan tidak ada barang, maka tidak terjadilah komunikasi atau tidak terjadilah transaksi. Demikian juga ada barang, tidak ada permintaan. Kebetulan negara kita cukup banyak tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan atau bisa diambil untuk membantu tetangga-tetangga kita. Dan kita punya, mereka butuh, meskipun jalur ilegal atau jalur yang tidak sah, tetapi itu namanya permintaan. Tidak mungkin sih barangkali nih
Orang di dalam negeri mengirim ke suatu tempat tanpa ada permintaan. Tidak mungkin mereka mau dikirim saja. Akhirnya mereka mau jadi apa di sana? Pasti ada tempatnya, pasti ada permintaan, pasti terjadi. Maksud saya oknum ya, pasti ada komunikasi. Ayo, kalian kirim, kami tunggu di sini. Dan itulah. Dan kebetulan kerja migran Indonesia ini namanya juga ilegal ya, sangat tidak menguntungkan sekali. Dan ini kenapa ya? Jika saja semua sektor bisa bergerak, ada yang bisa dimanfaatkan, tidak dikorupsi dan sebagainya, kita yakin kita punya kekayaan, punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tetapi kemana? Kalau di negara lain mungkin pajaknya termanfaatkan dengan baik. Kalau di Indonesia ini terabaikan hak-hak dari masyarakat. Maka menurut saya pekerjaan rumah dari Pak Prabowo ini lumayan berat. Jika 5 tahun ke depan dia juga sudah harus bisa bersih. Jadi kadang-kala bagaimana kita bisa maju ke depan kalau persoalan internal kita saja tidak selesai. Persoalan internal kita banyak masalah. Bagaimana kita bisa membangun? Tapi ini menurut saya. Semoga apa yang 6 negara tempat gaji tertinggi tadi saya sudah cukup lah jawabannya. 6 negara yang memiliki gaji yang tinggi tadi mungkin bisa jadi pilihan, meskipun secara pribadi saya tidak juga menganjurkan, juga tidak bisa menghalangi. Itu adalah hak manusia, hak pribadi untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, silakan teman-teman komen di bawah ya kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan.